Ini kita menanam tanaman perdu, tanaman yang ada di kebun belakang, yang tidak terpakai, yang dia tunggu karena musim penghujan kemarin. Nah, daripada tanaman itu kalau di sana jadi sarang nyamuk, kita ambil sebagian, kita tanam, bahasa wong Kediri dijupuk, ditandur ke tempat ini. Kita tidak memakai pot yang dari plastik, kita ambil dari watu padas, kita bentuk, kita tandur di sini, kita tandur di sini agar jadi hiasan untuk di halaman rumah. Oke Pak, mungkin ada yang banyak yang tidak tahu apa itu tanam perdu. Nah, tanaman perdu bahasa wong Kediri, tanaman murah, tidak harus beli mahal, tanaman murah golek nang karangan buli. Selama ini tanaman itu cuma dibiarkan begitu saja, kita ambil, kita tanam, bisa nanti jadi hasil yang cantik. Karena apa? Semahal-mahal tanaman, kalau tidak tahu cara menanamnya, itu satu pasti tanaman gak maksimal, uripe gak normal bahasa. Kedua, nilai mahal itu tidak ada kalau tidak disentuh sama cara penanaman. Cara penanaman, pemoting atau dipot yang bagus seperti apa. Jadi tanaman yang murah, yang tidak ada harganya, itu kalau ditanam di tanaman ya di pot yang sesuai sama, kita bentuk tanaman, kita tanam penanaman itu nanti akan jadi taman mini. Jadi dari garden, dari taman kecil ini nanti bisa kelihatan indah. Jadi di masa pandemi ini, kita yang selama ini kita kerja sekarang harus ada di rumah. Jadi kita berkreativitas yang murah, yang bermanfaat, bisa buat bahasa wong Kediri sawang-sawangan, bisa dilihat, bisa bagus, dan bisa jadi indah untuk rumah kita. Oke Pak, untuk step-step penanamannya itu seperti apa aja Pak? Ya, tanaman tadi, jadi kita cari tanaman dulu, sama kita siapkan potnya. Potnya nggak terlalu beli mahal. Misalkan kita ada bekas cat, nah ini contohnya bekas cat seperti ini. Ini misalkan kita nggak harus beli, ini bekas cat tetangga atau kita pernah mengecat rumah. Daripada ini kalau dibiarkan untuk sarang nyamuk kena air, nah ini dimanfaatkan untuk penanaman bunga seperti ini. Jadi ini karena ini juga karena ini batu padas yang selama ini cuma tergeletak, terus kita bahasa wong Kediri dikiki, dibuatkan tempat selama disikiki, nanti dilubangi, dibentuk untuk menanam. Terus untuk medianya, karena kita biar ini tingkat kehidupannya biar kulitnya cepat, jadi kita pakai 3 formasi. 1 pakai tanah, 2 pakai berambut atau sekam, 3 pakai pupuk kandang. Kita ya mohon maaf, kita tidak lebih daripada kita pakai pupuk kimia yang beli mahal, kita pakai pupuk kandang aja. Kita kalau kita punya peliharaan di rumah, kalau tidak kita bisa minta tetangga, karena kotoran kambing terutama itu kalau dibiarkan kan baunya nggak enak. Nah ini kita ambil kotoran kambing, kita beri gubangan tanah, kita masukkan, kita tutup, kita
kita sirami itu nanti akan menjadi tanah yang jadi subur. dari kambing itu meringkil katanya apa serintil itu kalau kita tanam kita campur tanah itu nanti akan jadi melebur jadi tanah lah. Ini bisa untuk menanam. Karena apa? Karena kotoran kambing itu sangat baik sekali untuk pupuk. Jadi kita kembalikan daripada itu bisa jadi polusi bau yang nggak enak, jadi bisa bakteri itu kita manfaatkan untuk media tanam. Oke Pak, untuk jenis-jenis tanaman yang biasa digunakan seperti ini itu apa aja Pak? Kalau tanaman kita lihat tanaman itu kalau yang kita lihat itu di dalam area rumah yang nggak begitu panas itu kita pakai seperti tanaman perdu. Tanaman perdu seperti ini tidak membutuhkan panas yang full karena kalau membutuhkan panas ini tanaman yang tidak kuat panas, jadi cocok ditaruh di halaman rumah. Jadi yang cuma kena sinar matahari sedikit lewat itu aja sudah bisa hidup. Karena tanaman yang perdu biasanya itu senang air. Beda kalau tanaman yang tropis. Tanaman yang tropis yang ada di tempat panas full lah seperti ini. Ini tanaman tropis sebenarnya. Ini yang namanya krokot. Ini kita ambil ini krokot. Krokot ini semakin ini kena ini krokot. Krokot ini juga gitu. Ini biasanya di kebunan yang tidak terawat, tidak apa kita tanam. Kalau krokot ini cenderung senang matahari. Semakin panas bunganya semakin mekar. Bunganya semakin mekar, bagus. Ini juga bisa buat alternatif menghias tanaman. Jadi di area ini semua tanaman kita tidak beli, kita cari di kebun di sekitar kita tanam. Jadi kita manfaatkan kebun ini cantik tanpa harus beli yang mahal. Oke Pak, untuk letak tanamannya apakah bisa indoor atau outdoor? Kalau yang indoor kita sesuaikan seperti tanaman seperti ini indoor. Kalau nanti kita misal mau di depan rumah yang kena panas matahari full, kita pakai jenis tanaman yang suka matahari. Sebenarnya tanaman itu kalau misal tanaman bisa disiasati, kalau tanaman yang suka matahari panas full, kalau mau taruh di halaman rumah, satu caranya kita tidak sering menyiram. Karena apa? Biasanya tanaman kalau sinar matahari, tanaman itu cenderung tidak membutuhkan air banyak. Jadi kalau tanaman itu taruh di halaman rumah yang mataharinya kurang, seyogianya atau sebaiknya disiram sesekali aja. Kalau dia membutuhkan, kalau cenderung lihat tanaman ini mau agak layu baru kita siram. Beda kalau yang ini, yang perdu seperti ini sering siram nggak masalah karena ini cenderung senang air. Ini senang air tanaman seperti ini. Kira-kira penyiramannya itu berapa hari sekali Pak? Kalau untuk lihat kondisi, kalau misalkan kalau yang seperti ini bisa 2 hari sekali, sebab kan tidak terlalu banyak kena matahari. Kalau yang ini, kalau misal di panas full itu bisa 1 hari sekali. Sirami secukupnya aja 1 hari sekali. Kalau seperti yang ini juga, ini karena tanaman ini kan tidak membutuhkan matahari penuh, jadi kita harus seperti ini aja. Ini cuma di polybag, disiram 2 hari sekali sudah bagus seperti ini.